Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Nazia dari jurusan Manajemen Dakwah angkatan 2021 dari Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi Universitas UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya membuat video ini dengan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen maupun yaitu Ibu Rizkato Hasanah. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang ilmu komunikasi. Di sini ada mapping map yang akan saya paparkan di sini. Yang pertama ada pengertian, ruang lingkup hakikat, urgensi, dan relasi ilmu komunikasi dengan ilmu dakwah. Kedua ada proses komunikasi. Ketiga ada sejarah dan perkembangan. Keempat ada prinsip komunikasi umum maupun prinsip komunikasi Islami. Lalu kelima ada model-model komunikasi, dan terakhir ada jenis, bidang, dan konteks komunikasi. Baik, memasuki materi yang pertama ada pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi adalah proses terjadinya percakapan dengan adanya komunikan dan komunikator. Adapun dengan bantuan media dan perantara komunikasi tetap berjalan dengan lancar. Maka dapat dijelaskan lagi bahwa komunikasi ialah interaksi atau percakapan informasi dari si komunikan, si pemberi pesan untuk menyampaikan pesannya kepada komunikan, yaitu si penerima pesan, dengan harapan dapat menerima sesuai apa yang disampaikan oleh si komunikator. Lalu selanjutnya ruang lingkup dan hakikat urgensi ilmu komunikasi dengan ilmu dakwah. Kegiatan komunikasi dilakukan oleh setiap manusia setiap hari dan dimanapun mereka berada. Meski begitu, ruang lingkup masih dapat dipelajari meliputi setelah yang digunakan untuk melihat kegiatan komunikasi setiap orang. Lebih jelasnya, ada beberapa lingkup komunikasi yang menjadi sasaran utama yang ada komunikasi, yaitu komunikasi sosial, bisnis, komunikasi organisasi, dan komunikasi tradisional. Selain itu, komunikasi dalam dakwah Islam bagi umatnya adalah sebuah kebutuhan. Dakwah merupakan kewajiban yang diisyaratkan dan menjadi tanggung jawab yang harus dipikul kaum muslimin seluruhnya. Mereka memiliki persamaan, hanya saja terletak di bidang dakwah yang saja yang berbeda. Jadi maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi tidak ada batasan dalam berbagai bidang, bahkan dalam ilmu dakwah. Hanya saja dalam berbagai bidang dan pelajaran yang lebih terperinci lagi. Materi selanjutnya yaitu proses jalannya komunikasi. Untuk mengetahui bagaimana jalan proses komunikasi, maka perlu diketahui ada beberapa hal atau ada beberapa elemen yang diperlukan dalam proses jalannya komunikasi dengan tujuan agar tersampaikan pesan dari komunikator ke komunikator. Di sini terlihat bahwa ada sender yang berarti dari artinya komunikan, dan encoding adalah cara komunikator menyampaikan atau memproduksi sebuah kata-kata agar pesan tersebut tersampaikan. Ada message yaitu pesan, dan mungkin ada juga para komunikator menggunakan media untuk komunikan bisa memahami apa yang disampaikan. Lalu kemudian ada decoding, di mana dapat memberikan kode-kode untuk komunikan sehingga komunikan dapat lebih memahami apa yang disampaikan oleh komunikator. Lalu ada receiver yaitu dari komunikan, si penerima pesan, yang akhirnya merespon apa yang didapatkan pesan dari si komunikator lalu memberikan feedback, yaitu berupa jawaban ataupun tingkah laku yang diberikan apakah sesuai dengan yang disampaikan oleh komunikator. Lalu masuk pada sejarah perkembangan komunikasi. Sejarah komunikasi semuanya merupakan upaya atau cara manusia dalam menyampaikan ide, gagasan, kemauan, hasrat, dan sebagainya. Upaya tersebut bertujuan untuk insan manusia untuk bisa saling berhubungan satu sama lain. Pada abad ke-5 sebelum Masehi di Yunani mengkaji proses penyataan antar manusia yang diberi nama retorika, yang berarti seni berpidato dan berargumentasi yang bersifat menggugah, atau seni yang menggunakan bahasa secara lancar dan memengaruhi dan mengajak. Ada 4 perkembangan di dalam komunikasi. Yang pertama ada periode retorika yang sudah dijelaskan yang pada awal tadi, yang hampir sama lalu dikembangkan dan hingga muncullah surat
surat kabaran pada abad ke-15 yang mulai berkembang. Lalu pada periode kedua pada tahun 1900 dan Perang Dunia Kedua, yang secara umum periode ilmu komunikasi ini diantaranya peranan komunikasi dan kehidupan sosial, pendidikan, penelitian, komersial, dan lain-lain. Dan pada masa itu, kajian-kajian ilmu komunikasi dalam kehidupan sosial mulai berkembang sejalan dengan proses modernisasinya yang terjadi. Lalu pada periode ketiga setelah masa Perang Dunia Kedua dan pada tahun 1960-an, pada masa ini terjadi suatu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner yang mencakup berbagai ilmu mulai terjadi dua hal. Yang pertama, adanya adopsi pemberdarahan, munculnya buku-buku dasar dan membahas tentang pengertian dan proses komunikasi telah menjadi suatu pendekatan yang lintas dengan disiplin dalam arti cangkup berbagai disiplin ilmu lainnya karena didasari bahwa komunikasi merupakan suatu proses sosial yang kompleks. Lalu yang terakhir ada teknologi komunikasi pada 1960 sampai sekarang, yang dimana ilmu komunikasi terus berkembang dan terjadi ditandai dengan beberapa faktor. Yang pertama ada kemajuan teknologi, komputer, VCR, TV kabel, dan alat komunikasi yang jauh bermainnya. Kedua, tumbuhnya industri media yang tidak hanya bersifat nasional tapi juga regional dan global. Ketiga, ketergantungan terhadap situasi ekonomi dan politik global khususnya dalam konteks centralizer. Yang keempat, semakin gencarnya kegiatan pembangunan ekonomi di seluruh negara. Lalu kelima, semakin luasnya proses demokratis ekonomi dan politik. Lalu masuk pada materi keempat, yaitu prinsip komunikasi umum. Ada 12 prinsip komunikasi umum. Yang pertama ada proses simbolik yang bisa terjadi pada simbol verbal, ada secara berbicara dan secara non-verbal atau tulisan. Lalu yang kedua, sikap setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi yang dimana setiap manusia akan paham dan peka dalam perilaku dan komunikasi. Yang ketiga, punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Yang keempat bisa dalam berbagai kesenjangan yang dimana manusia sadar dan tidak disengaja mulai terjadinya komunikasi. Dan kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Dan 6, melibatkan prediksi peserta komunikasi. Ketujuh, bersifat istemik atau sistemik. Dan ke-8, ada pengaruh latar belakang sosial budaya terhadap keefektifisian komunikasi, bahwa bisa diketahui bahwa setiap manusia memiliki latar belakang sosial budaya dari lingkungan yang berbeda-beda. Jadi dapat dipengaruhi bahwa komunikasi apakah efisien atau tidaknya dalam komunikasi tersebut. Dan ke-9, ada bersifat non-sekuensial yang bersifat banyak arah dengan berbagai topik yang dibahas. Ke-10, bersifat nyambung, dinamis, dan transaksional yang terus bersambung antar komunikan dan komunikator dengan berbagai topik yang dibahas seperti yang di atas yang dibahas sebelumnya, prinsip sebelumnya. Yang ke-11 adalah bersifat irreversible, yaitu komunikasi yang tidak bisa diubah. Lalu yang ke-12 yaitu komunikasi bukan Pancasila, yang dimana komunikasi bukan akar permasalahan, yang dimana untuk menyelesaikan masalah. Lalu masuk pada prinsip komunikasi berdasarkan Islam. Yang pertama ada qaulan sadidan, yang artinya perkataan yang benar, jujur, tidak berbohong, lurus dan tidak berbelit-belit. Yang kedua ada qaulan baligan, yang artinya sampai mengenai sasaran atau mencapai tujuan, yang jika dikaitkan dengan qaulan yang berarti ucapan komunikasi, dan baligan yang artinya pasti, jelas maknanya, tepat mengungkapkan apa yang disampaikan. Lalu ketiga ada qaulan masyhuran, yang artinya pesan yang disampaikan itu sederhana, mudah dimengerti, dan dapat dipahami secara spontan tanpa harus berpikir dua kali. Pesan dakwah model ini tidak memerlukan dalil naqli ataupun argumen lainnya. Lalu yang keempat ada qaulan kariman, yang artinya perkataan yang mulia. Komunikasi dakwah menggunakan model ini lebih ke jamaah yang tingkat umumnya lebih tua, sehingga pendekatan yang digunakan bersifatnya lebih santun, lembut, dan kesopanan. Dan kelima ada qaulan lainan, yaitu berarti perkataan yang lemah lembut.
Dan yang keenam ada qaul ma'rufan, yang artinya ungkapan atau ucapan yang baik, perkataan yang bermakna baik dan bermanfaat dan menimbulkan kebaikan. Lalu masuk pada materi selanjutnya, kelima, yaitu model-model komunikasi. Menurut Sereno dan Morrison, model komunikasi merupakan deskripsi ideal dalam mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam komunikasi. Untuk terjadinya komunikasi dibutuhkan seperti yang di awal tadi, yaitu pengirim atau komunikator, pesan, dan juga penerima dan atau si komunikan. Ada 3 model. Yang pertama ada linear yang sangat sederhana dan merupakan komunikasi satu arah yang yang pesannya bersifat langsung dan pengirim pesan penerima pesan. Ini model ini tidak terdapat konsep umpan balik dan penerima pesan bersifat pasif dalam menerima pesan. Yang kedua ada komunikasi transaksional yang adalah suatu proses personal karena makna atau pemahaman kita peroleh pada dasarnya bersifat pribadi. Model komunikasi ini menggambarkan pengirim menggambarkan pesan, membagikan pesan atau menuliskan pesan kepada penerima. Ketika pesan itu tiba pada penerima, maka penerima dapat memberikan umpan baik yang jelas, seperti contohnya dalam surat menyurat. Lalu yang ketiga ada komunikasi interaksional, yang dimana proses partisipasi komunikasi saling bertukar posisi dalam pengiriman pesan dan penerima pesan, sehingga membentuk makna bersama dengan cara mengirimkan dan menerima umpan balik secara konteks fisik dan psikologi. Lalu masuk pada materi terakhir, yaitu jenis, bidang, dan konteks dalam komunikasi. Yang pertama ada jenis yang dibagi menjadi berdasarkan beberapa bagian. Yang pertama ada komunikasi berdasarkan penyampaian, dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi verbal atau secara lisan atau berbicara. Kedua ada komunikasi non verbal atau tertulis. Lalu yang kedua ada komunikasi berdasarkan perilaku, ada 3. Pertama formal, informal, dan non formal. Yang ketiga ada komunikasi tidak langsung, yaitu langsung dan tidak langsung. Lalu ada komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama ada komunikasi internal dan eksternal. Yang selanjutnya ada komunikasi berdasarkan jumlah dan orang yang berkomunikasi, yaitu perorangan atau individu, dan komunikasi per kelompok. Lalu ada komunikasi berdasarkan peranan individu yang dibagi menjadi 3, antar individu dengan individu lain, antar individu dengan lingkungan yang lebih luas, lalu antar individu dengan 2 kelompok atau lebih. Lalu selanjutnya berdasarkan jaringan komunikasi, jaringan kerja rantai. Yang pertama ada jaringan kerja lingkaran dan jaringan kerja bintang. Lalu selanjutnya ada komunikasi berdasarkan ajaran informasi, yaitu satu arah, 2 arah, ke atas, ke bawah, dan ke samping. Lalu selanjutnya bidang komunikasi yang dibagi menjadi 8, yaitu pertama ada komunikasi sosial, yaitu komunikasi dengan orang lain. Yang kedua ada komunikasi dengan organisasi, yaitu dengan ruang lingkup organisasi. Yang ketiga ada komunikasi bisnis, contohnya dengan komunikasi perusahaan. Yang keempat ada komunikasi politik. Kelima ada komunikasi internasional. Keenam komunikasi antar budaya. Ketujuh komunikasi pembangunan. Dan kedelapan komunikasi tradisional. Dan terakhir ada konteks komunikasi yang dibagi menjadi 5. Ada komunikasi intrapribadi, yaitu diri sendiri, lalu ada komunikasi antar pribadi, lalu ada komunikasi publik, lalu ada komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Salam hilaf, mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan semoga materi yang saya berikan di video ini bermanfaat untuk penonton. Terima kasih, sambil mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.